Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda. Ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga besar toko buku Amanah yang sama-sama insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur yang panjang, berupa kesehatan, berupa iman. Kita bisa membersamai bulan yang mulia, bulan Ramadan 1442 Hijriah. Kita sudah berada pada hari yang ke-15. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk membersamai bulan yang mulia ini sampai akhir insyaallah. Dan semoga amal-amal yang sudah kita laksanakan selama bulan Ramadan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin, keluarga besar toko buku Amanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang membawa ampunan, bulan yang padanya ada itqun minanar, dibebaskannya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu kehadirannya, kedatangannya oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena di dalam bulan tersebut banyak keutamaan-keutamaan, banyak kemuliaan-kemuliaan, dan banyak kesempatan untuk beramal soleh. Karena di bulan tersebut Rasulullah SAW mengatakan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulqat abwabun niran, wa sufidati syayatin." Bila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat dan setan-setan dibelenggu. Para ulama kita ada yang menjelaskan bahwa makna futihat abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga, adalah dibuka secara hakiki, bahwa surga itu pintunya dibuka di bulan Ramadan. Ada juga yang mengartikan secara maknawi bahwa kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia dimudahkan untuk beramal soleh. Sedangkan makna gulikat abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka, juga dimaknai secara hakiki bahwa pintu neraka ditutup Allah Subhanahu wa taala. Namun juga dimaknai seperti maknawi, yaitu bahwa keburukan-keburukan ditekan, sehingga di bulan Ramadan ini orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat buruk terbatas, apalagi dengan dibelenggunya syaitan-syaitan. Sehingga di bulan Ramadan memudahkan orang untuk beramal soleh, untuk beramal kebaikan. Dan ini bisa kita rasakan. Masjid-masjid yang biasanya kurang penuh, namun begitu bulan Ramadan datang, jamaah langsung membludak. Majelis-majelis taklim yang biasanya biasa-biasa saja, begitu bulan Ramadan datang, banyak di mana-mana. Orang-orang yang biasanya melalaikan Al-Quran, sehari mungkin membaca 1-2 lembar, bahkan tidak riki untuk membacanya. Namun begitu bulan Ramadan datang, mereka berlomba-lomba antusias untuk membaca lembaran demi lembaran Al-Quran. Karena di bulan Ramadan memang bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana amal-amal soleh yang dikerjakan di bulan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan yang mulia ini dianjurkan kepada kita, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk memperbanyak amal ibadah. Karena amal ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan, nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dari 700 sampai tidak terhingga. Amal soleh apa saja berupa kebaikan-kebaikan, apakah itu sedekah, apakah itu tilawatul Quran, apakah itu sholat, dan ibadah-ibadah yang lain yang dikerjakan di bulan Ramadan, nilai pahalanya lebih besar dibanding di bulan-bulan yang lain. Maka para ulama kita terdahulu selalu mengatakan, jangan engkau samakan bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Kalau bulan yang lain biasa-biasa saja, Ramadan datang jangan biasa, harus luar biasa. Harus berbeda. Harus
kualitas dan kuantitas ibadah kita harus lebih banyak. Kalau biasanya sholat duhanya 2 rakaat, di bulan Ramadan kita tingkatkan jadi 4 rakaat atau lebih. Di bulan-bulan biasa membaca Qur'annya hanya 1-2 lembar, di bulan Ramadan kita tambah. Kalau perlu dalam 1 bulan ini minimal kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Jamaah sekalian rahmati Allah, memang bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu para ulama kita ketika mereka berada di bulan Ramadan, mereka memperbanyak tilawah Al-Quran. Mereka menyibukkan diri mereka dengan Al-Quran. Ada di antara mereka yang hari-hari biasanya mengkhatamkan Al-Quran setiap 1 minggu sekali, namun begitu bulan Ramadan tiba, mereka mengkhatamkan setiap 3 hari sekali. Ada juga yang mengkhatamkan setiap hari 1 kali. Bahkan di antara sahabat ada yang mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat dalam sholat tarawehnya. Masya Allah. Kalau seandainya kita sholat taraweh kemudian 1 rakaat ya, membaca Al-Quran sampai habis, nggak ada yang sanggup di antara kita. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dikisahkan ketika bulan Ramadan tiba, beliau mengkhatamkan Quran sehari 2 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Masya Allah. Kayaknya tidak ada ya orang zaman sekarang ya seperti mereka. Kok mereka bisa, Ustaz? Yang membedakan apa sih? Padahal waktu yang ada pada mereka sama dengan waktu yang pada kita. Mereka sehari 24 jam, kita juga sehari 24 jam. Karena sejak diciptakannya langit dan bumi itu waktu tidak beda, sama. Sehari 24 jam. Namun mereka mampu ya, mengkhatamkan Quran. Ada yang sehari 1 kali, ada yang sehari 2 kali seperti Imam Asy-Syafi'i. Jamaah fillahi rahmati Allah. Saya pernah mencoba, kalau Al-Quran versi cetakan Madinah itu 1 juz rata-rata 10 lembar. 1 juz rata-rata 10 lembar. Saya pernah mencoba membaca 1 lembar itu kurang lebih 30 detik. 30 detik 1 lembar. Berarti kalau kita mau menghabiskan 10 lembar atau 1 juz, 30 kali 10. Berarti hanya 30 menit. 30 menit itu bisa 1 juz. 30 menit. Kalau seandainya kita membacanya 30 juz ya, berarti 30 menit kali 30, 15 jam. 15 jam. Jadi kalau kita duduk membaca 15 jam itu sudah bisa mengkhatamkan Quran 1 hari. Yang jadi masalah adalah siapa yang mampu duduk 15 jam. Kalau kita nggak kerja dong Pak Ustadz, kami kan juga kerja di toko, ya nggak? Pergi jam sekian, pulang jam sekian. Kalau Ramadan hanya baca saja, apalagi kita juga punya kesibukan yang lain. Ibu-ibu juga punya kesibukan memasak, punya kesibukan menjaga anak, ya enggak? Maka tentunya orang-orang tertentu saja yang mampu mengkhatamkan Quran sehari bisa 1 kali. Ya. Yang kedua adalah karena keberkahan waktu. Waktu itu kalau berkah, ibu bapak sekalian rahmati Allah, walaupun sama-sama lamanya, namun setiap orang berbeda pemanfaatannya. Kalau orang punya waktu berkah, walaupun hanya 1-2 menit, namun banyak yang bisa dikerjakan. Namun kalau waktu tidak berkah pada seseorang, walaupun berjam-jam, lewat begitu saja tidak punya makna. Termasuknya adalah salah satu kisah yang punya waktu berkah adalah Nabi Daud alaihissalam.